sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Dekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami masih bisa beribadah di pagi ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buka hati pikiran kami Tuhan, agar kami bisa menerima firman yang disampaikan. Biar yang menonton hari ini tidak akan sama lagi, tetapi firman Tuhan akan bertumbuh menjadi buah yang manis dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, apa kabarnya? Saya harap semua masih dalam keadaan yang sehat dan baik.
Saudara pernah menulis bucket list? Bucket list ini adalah beberapa hal yang ingin saudara lakukan selama saudara masih ada di dunia ini. Biasanya mereka yang membuat bucket list akan menulis apa saja yang mereka mau lakukan sebelum mereka dipanggil Tuhan. Biasanya pasti nggak jauh-jauh dari tempat traveling yang belum pernah dikunjungin. Misalnya mau hiking ke gunung yang ada saljunya, kemudian mungkin belajar skill baru dan melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan. Misalnya mungkin membaca satu buku dalam 1 minggu. Katakanlah si Budi ini bertahun-tahun hidupnya dihabiskan dengan melakukan semua list yang dibuat. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 99 semuanya udah dilakukan. Dan pada waktu dia mau melakukan list yang terakhir, yaitu yang ke-100, dia ingin berenang bersama humpback whale, ikan paus bungkuk, dan kemudian selfie. Itu sudah dilakukan, dan kemudian gak lama si Budi dipanggil Tuhan. Menurut saudara, apakah Budi ini masuk dalam kerajaan sorga? Mari kita buka di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau melalui konteks ayat ini, ada syarat yang harus kita lakukan untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi kita juga harus tahu keselamatan yang kita terima itu bukan berdasarkan usaha kita sendiri, tapi itu berdasarkan dari kasih karunia Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan, tapi ada juga tanggung jawab yang harus kita lakukan. Syarat masuk dalam kerajaan sorga menurut Injil Matius akan dibagi dalam 3 bagian, dan hari ini kita akan bahas melalui ayat yang di atas. Syarat yang pertama adalah melakukan kehendak Bapa, doing the will of God. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Melalui ayat ini berarti berlaku bagi setiap orang yang memposisikan dirinya sebagai pribadi yang kelihatannya sudah kenal Tuhan. Kita mungkin kenal orang yang katanya dia sudah hafal firman Tuhan luar kepala, atau setiap pembicaraan atau setiap postingannya di sosial media sangat rohani. Kalau di konteks ayat ini, belum tentu orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu benar kedudukannya di hadapan Tuhan. Manusia melihat dengan muka, tapi Tuhan melihat hati. Jadi akan ada penyaringan bahkan bagi orang yang mengaku sudah kenal Tuhan. Dikatakan pada akhir zaman akan banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi dikatakan Tuhan tidak mengenal orang itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bagaimana supaya kita bisa melakukan kehendak Allah? Yang pertama, kita harus mengetahui, kita harus knowing, kita harus tahu dulu apa sih kehendak Allah. Kehendak Allah udah pasti bukan keinginan kita. Biasa kalau keinginan duniawi itu sudah pasti bukan kehendak Allah, nggak ada hubungannya. Misalnya harta, tahta, wanita. Kalau di pikiran kita, harta, posisi, ketenaran, kepemilikan sesuatu, berarti itu kehendak kita. Seperti bucket list, itu keinginan kita, kehendak kita. Bukannya kita tidak boleh ada keinginan, tapi kita harus tahu prioritas kita dalam hidup. Dan jangan membuat keinginan kita itu menjadi tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita atau purpose kita salah, maka kita akan berakhir di tempat yang salah. Harusnya tujuan akhir kita adalah kekekalan di kerajaan sorga. Rasul Paulus katakan bahwa pengenalan akan hukum Taurat itu sama dengan mengetahui kehendak Allah. Kita baca sama-sama di Roma 2 ayat 18. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi kita harus tahu dulu hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa sih? Hukum Taurat itu adalah hukum Musa.
Setelah 10 hukum Taurat itu yang Tuhan berikan kepada Musa, sebenarnya masih ada 613 hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dengan sesama kita di dalam kitab Torah, dari Kejadian sampai Ulangan. Tapi basic atau dasarnya adalah 10 hukum Musa. Masih ingat 10 hukum Musa? Salah satunya adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepada Allah lain atau idols. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Beberapa dasar hukum ini sebenarnya masih bisa relevan juga dengan masa kita yang sekarang. Contohnya, jangan sujud menyembah Allah lain atau idols. Allah lain zaman dulu mungkin bentuknya berupa patung dari kayu atau dari batu yang disembah. Ada beberapa yang masih melakukannya sampai sekarang. Tapi zaman sekarang, selain patung yang disembah, idol adalah sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Tuhan. Misalnya, bisa di pekerjaan kita, di harta benda, di kesenangan kita. Setiap hal yang kita lakukan yang menghabiskan banyak waktu, banyak uang, banyak tenaga kita, melebihi kepada Tuhan, itu adalah idol atau berhala kita. Kehendak Tuhan adalah supaya kita jangan mempunyai berhala yang membuat hubungan kita menjadi semakin jauh dengan Tuhan. Jangan membunuh. Zaman dulu artinya ya jangan membunuh secara fisik. Tapi kemudian Tuhan Yesus tambahkan, kita juga bisa membunuh secara mental pada saat kita marah sambil maki-maki atau kita ngomong kasar sama orang lain. Kehendak Tuhan adalah agar kita jangan menyakiti orang lain melalui perkataan kita, sampai seakan-akan bisa membunuh mental seseorang. Ada juga dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau dulu balas dendam seakan-akan diizinkan Tuhan. Tetapi Tuhan tambahkan lagi di kitab Matius, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau ditampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Kehendak Tuhan adalah agar kita memaafkan musuh kita. Jadi kehendak Allah adalah supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan juga kita mengasihi sesama kita seperti kepada diri kita sendiri. Alkitab katakan ini adalah hukum yang terutama. Karena hari-hari ini jahat, kita harus tahu apa sih yang menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah ini adalah seperti pegangan hidup kita, mana yang baik dan yang tidak. Kalau kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita tidak akan tersesat dalam kehidupan kita. Kita tahu bagaimana mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita. Setelah kita mengetahui, yang kedua kita harus melakukan atau doing. Kita baca sama-sama di Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Jadi, bukannya hanya dengar firman Tuhan, tapi melakukannya. Bukan hanya nonton ibadah online, tapi bisa jadi pelaku firman dengan sharing link ini kepada orang yang mungkin belum terima Tuhan. Bukan hanya mencatat firman Tuhan, tapi memulai mempraktekkan kasih dengan mulai memaafkan orang yang bersalah sama kita, atau kita mulai punya empati sama orang-orang di sekitar kita, sama teman kita. Jadi bukan hanya mendengar, tapi mulai bawa jiwa-jiwa ke pertemuan mingguan kita, di Zoom meeting kita. Jadi bukan kita hanya mendengar, tapi kita melakukan. Baru pada saat nanti penghakiman, kita akan dibenarkan. Setelah kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, kita harus melakukannya. Kita bisa mulai dari yang gampang, misalnya jaga perkataan kita. Biar hanya kata-kata yang membangun keluar dari mulut kita, bukannya kata-kata makian atau keluh kesah. Mungkin awalnya nggak gampang, tapi kita harus melatih. Karena kita nggak mau menjadi orang yang talk only but no action. Kita mau jadi pelaku firman. Kalau hanya bicara Tuhan, Tuhan, tapi nggak ada perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan yang terakhir, kehendak Allah. Mari kita baca sama-sama Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku,
yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kalau kehendak Bapa, setiap orang yang percaya kepada Yesus akan masuk surga. Tapi ini tidak berarti semua orang selamat, tapi Allah menghendaki supaya semua orang selamat. Bukan kehendak Allah kalau seseorang yang beriman kemudian dia tidak mau lagi berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ketidaktaatan atau kemurtatan seseorang bisa menyebabkan kejatuhan dirinya, sehingga dia gagal masuk dalam kerajaan surga. Kehendak Allah adalah agar kita semua anak-anaknya setia sampai garis akhir, dan akhirnya akan dibangkitkan Tuhan. Tetapi tiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jadi pada waktu saya memutuskan untuk komitmen untuk ikut Tuhan, bucket list saya nomor 1 adalah sebelum dipanggil Tuhan, saya akan melakukan misi Tuhan atau apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Setelah itu, kasih karunia Tuhan begitu luar biasa. Alkitab katakan bahwa dunia dan keinginannya akan berlalu, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selamanya. Kita tahu syarat untuk masuk surga salah satunya adalah melakukan kehendak Allah. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita di hadapan Tuhan, dan kita mulai melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Kau memampukan setiap dari kami Tuhan untuk bisa melakukan kehendak-Mu, untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan agar setiap yang menonton Tuhan akan diubahkan hatinya Tuhan, ditransformasikan pikirannya Tuhan, sehingga bisa menyukai dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan berdoa dan bersyukur. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.